Berjalannya waktu terasa begitu amat singkat dan tidak terasa jikalau kepergian Emeril Khan Mumtaz, putra pertama dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, kini sudah menginjak 5 bulan pasca dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022 yang lalu. Luka akan kenangan serta ingatan yang terus menyerta di hati Atalia sebagai sosok ibunda bagi almarhum Eril nampaknya akan terus melekat mengingat sosok sang anak yang begitu menyayangi kedua orang tuanya semasa hidupnya. Curahan hati Atalia Praratya akan impian dirinya yang akhirnya terwujud mengisahkan sosok Eril yang hadir ke dalam mimpi dan memberikan pelukan hangat untuk dirinya. Kebahagiaan Atalia Praratya yang didatangi sosok putra tercinta nampaknya menjadi pengalaman terindahnya, terlebih Atalia menjadi sosok yang paling terakhir didatangi oleh almarhum Eril. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Atalia yang akhirnya bisa bertemu Eril walau hanya dalam mimpi? Dan seperti apa pula momen haru Atalia yang sambangi makam putra tercintanya? Iya betul banget dan saya tuh yang paling terakhir sebetulnya mimpi Eril. Jadi saya tuh sempat takut ada apa gitu, saya salah apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu luar biasa, momen yang sudah saya tunggu sekian lama gitu. Dia meluk saya seperti layaknya dia lakukan selama ini gitu ya. Jadi lepaslah kerinduannya. Sekarang itu lebih kepada rindu saja. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa Eril ini kan sedang mekar-mekarnya ya. Dia ini di masa-masa yang dia begitu harum lah apa yang dia lakukan itu meskipun kita tidak tahu. Jadi kalau bunga itu lagi mekar, kalau dia kelamaan dia bakal layu gitu ya. Kalau dia belum mekar juga belum saatnya. Jadi ini adalah momen terbaik untuk Eril. Jadi saya harus rela dan ikhlas karena Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk Eril. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Ya. Semua dari kita akan pulang. Semua di kita punya jadwal terbang, departure time. Jadwalnya beda-beda. Tujuannya sama, tapi jadwal berangkatnya beda-beda. Oleh karena itu, siapa dari kita harus bersiap karena jadwal keberangkatan itu bukan kita yang tentukan. Hidup ini bukan tujuannya nanti di surga. Hidup ini hanya transit, numpang lewat atau perjalanan. Kalau perjalanan syaratnya 2, supaya tidak tersesat pakai Google Map, alias keimanan. Supaya kita tidak tersesat di dunia, pakailah keimanan, betul? Menghadapi takdir, bagaimana bersikap. Kedua, dalam perjalanan supaya tidak lapar dan siap nantinya di perjalanan sesungguhnya harus ada bekal. Nah, bekal kita itu adalah amal-amal kita. Mudah-mudahan adik-adik jangan bilang, oh Pak, saya masih muda, nanti aja kalau sudah mapan. Kebaikan tidak menunggu kemapanan. Ya, dengan senyum saja itu sudah sedekah yang luar biasa. Punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Buat apa pinter kalau buat diri sendiri. Lain halnya dengan Atalia Praratya yang tengah diwarnai momen haru pasca bertemu Eril dalam bawah sadar. Kini, sebuah kebahagiaan akan pengalaman menjadi seorang ibu tengah dirasakan oleh Nikita Willy, di mana di usianya yang masih terbilang muda, artis pelantun lagu Ku Tetap Menanti itu tengah menikmati statusnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Amat begitu memperhatikan tumbuh kembang baby Isa, bukti kesayangan Nikita Willy dan sang suami Indra Priawan, nampaknya tergambarkan
melalui sebuah acara Tedak Sinten yang merupakan salah satu prosesi adat tradisional dari Jawa yang menandakan pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Turut memperlihatkan beberapa momen prosesi Tedak Sinten lewat Instastory miliknya, maka seperti inilah kebahagiaan Nikita Willy dalam memperhatikan proses tumbuh kembang baby Isa. Prosesnya gimana ya jawabnya? Prosesnya ternyata seru sekali karena ini adalah impian aku dari dulu. Jadi ini lucu banget kalau waktu kecil aku ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Gitu. Aku selalu bilang aku pengen jadi ibu. Jadi alhamdulillah banget salah satu cita-cita aku sudah tercapai dan menjadi ibu adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Itu rasanya kayak kita masuk sekolah lagi, kita belajar lagi, ada ujian lagi gitu, dan sampai sekarang pun masih terus belajar. Aku masih terus belajar, Indra masih terus belajar, Isa pun juga terus belajar. Iya, memang itu metode yang aku sama Indra pilih gitu, dan kita memakai metode itu dan ngajarin Isa untuk makan sendiri supaya kita kalau jalan-jalan nggak repot-repot buat nyuapin Isa gitu-gitu, dan sekarang pun dia juga semakin semangat belajar makannya dan dia seneng banget makan gitu. Jadi aku mau dia mencintai suasana makan itu. Karena aku sama Indra waktu nikah tuh kayak mikir kayak kita nunda punya anak atau enggak ya, takutnya kita nggak bisa liburan. Cuma ternyata kita nggak mau nunda karena kita mau janji kalau kita punya anak kita akan ajak anak-anak kita liburan. Karena memang aku sama Indra suka banget travel gitu. Jadi pada saat Isa umur 1 bulan aja kita udah ajak road trip gitu. Makanya kita mau ajarin dari sekecil mungkin supaya nanti dia bisa mandiri travelingnya bareng sama orang tuanya. Agak repot sih, agak capek, cuma worth it lah ya. Itu kan pengalaman dan belajar juga, jadi next travelnya juga lebih gampang. Proses bisa pinter udah bisa